بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khabaithi fil qalbi, bahwasanya sebab terbesar pada mantapnya penyakit-penyakit hati ini di dalam hati manusia, talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati, ialah menuntut ilmu untuk berbangga-banggaan dan bersaing. Mari itu disebutkan sebuah hadis yang sangat panjang. Isinya cuma satu. Ternyata amalan-amalan hamba itu tidak langsung bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak screeningnya, banyak pemeriksaannya. Lantai 1 yaitu langit dunia, dikira ini amalan yang bagus, ternyata yang mengamalkan adalah orang yang sering gibah, akhirnya tertolak. Langit kedua cek lagi, secara zahir bagus, banyak amalannya, ternyata ditolak sebab yang mengamalkan itu takjub terhadap diri sendiri. Terus sampai langit ketujuh itu banyak pemeriksaan. Ternyata semua itu bisa jadi tidak diterima sebab amalan-amalan yang dilakukan disertai oleh penyakit hati. Kalau ditanya itu penyakit-penyakit hati seperti ghibah, bangga-bangga terhadap amalan, sombong, ujub, iri dengki, sum'ah, riya, datangnya dari mana sih? Dan hati kita ketika lahir putih, bersih, suci, cakep. Hati manusia itu tempatnya Tuhan. Al-qalbu ka'batur rabb. Hati itu Ka'bah, tempatnya Tuhan. Kenapa bisa jadi kotor begitu? Oh, ternyata di antara sebab datangnya penyakit-penyakit hati dari menuntut ilmu yang salah. Dulu waktu ngajinya, waktu menuntut ilmunya bukan dengan niat yang benar. Niatnya pengen bangga-banggaan, pengen bersaing. Itu diantara sebabnya ternyata itu undang penyakit-penyakit sehingga numpuk di dalam hati. Fal'amiyu bima'zilin an aktsari hadhil khisal, maka orang awam itu terjauhkan dari hal-hal yang banyak seperti itu. Sebab orang awam tidak ada niat-niat yang jelek. Kenapa tidak ada niat yang jelek? Jadi awam berarti karena ada jauh dari datangnya penyakit itu. Sama seperti orang yang kagak ngerti makanan-makanan zaman sekarang, yang dimakan tepung, yang dimakan sayur-sayuran langsung. Kita bilang tuh makanan kampung, ternyata itu yang sehat. Orang awam tuh ngerti, dia ngaji aja, nuntut ilmu aja,
rapi, nggak ada kepentingan apapun, sehingga rada jauh dari yang begitu. Wal mutafaqqihu, justru orang alim, mustahdafun laha, sebagai sasaran dari khisal tersebut, dari hal-hal yang tadi disebutkan. Wahwa, dan seorang mutafaqih, orang alim itu muta'arridun, menghadap lil halaki, pada kehancuran, bisa babiha, dengan sebab penyakit-penyakit hati. Karena mungkin saja dia ngerti, dia paham, sehingga dengan pemahamannya itu disalurkan pada tempat yang salah. Akhirnya nuntut ilmu bukan karena Allah, tapi dengan niat-niat yang jelek, bangga-banggaan, bersaing, dan seterusnya, sehingga mengundang penyakit-penyakit hati. Fanzur ayya umurika ahammu, maka perhatikanlah mana urusanmu yang lebih penting. Atata'allamu kaifiyatal hadari, apakah kamu ingin mempelajari cara menghindari hal yang tadi, min hadhil muhlikati, dari yang dapat menghancurkan. Wa tashtaghilu bi islahi qalbika, dan kamu sibuk untuk membenarkan hatimu. Wa imarati akhiratika, dan membangun akhiratmu. Amil ahammu, atau justru yang lebih penting buat kamu, antakhudha ma'al khaidin, kamu asal bicara bersama orang-orang yang asal, orang yang buruk, orang yang niat nuntut ilmunya jelek. Fatatlubal ilma, sehingga kamu belajar mengaji, mahwa sababu ziyadatil kibri, sesuatu yang justru menjadi penyebab bertambahnya rasa sombong, wal riyai, dan riya, wal hasadi, dan iri dengki, wal ujubi, dan ujub, hatta tahlika ma'al halikin, sehingga engkau menjadi orang yang binasa dengan mereka yang binasa tersebut. Pilihan kamu cuma dua sekarang. Kamu pengen beresin hati kamu, benahin, bagusin, sehingga jernih lagi, bagus nanti keadaan akhirat kamu, atau kamu terusin ngaji, belajar, nuntut ilmu, ngomong sono, ngomong sini, tapi dengan niat-niat yang jelek. Justru ilmu tersebut menambah sifat-sifat iri dengki, sombong. Kalau udah begitu udah gak beres, sudah terlihat zahirnya menuntut ilmu, tapi batinnya tersiksa. Itu mempunyai penyakit kronis, penyakit yang sangat banyak. Nah, untuk itu diperiksa lagi, dimuhasabah, evaluasi. Kalau menuntut ilmu kita ini menjadikan kita lebih taat, lebih ibadah, berarti benar. Tapi kalau niat yang salah, nantinya hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan yang tidak menimbulkan kemaslahatan. Dikatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ngaji terus, nuntut ilmu terus, tapi ibadahnya makin malas, hidayahnya jauh, zikirnya jarang, hal-hal yang sunnah enggak, haji sih jalan terus, kan ibadah males banget. Ada yang salah tuh niatnya, bukannya tambah dekat sama Allah, justru tambah jauh. Jadi hal-hal yang mulia pun kelihatannya bisa jadi sarana setan. Nah, setan kalau ada orang berbuat maksiat itu perlu digoda lagi, emang perbuatan dia. Ngapain digoda lagi kata maksiat? Emang itu kerjaan saya, dikerjain sama manusia. Kata setan, ya aku udah diwakili namanya, tapi perlu digoda lagi. Tapi kalau manusia melakukan kebaikan, setan kagak doyan, makanya digodain. Nah, ini orang menuntut ilmu nih, pekerjaan mulia, saya godain. Dengan apa? Niatnya disalahin. Nah, di antaranya itu, kalau perbuatan maksiat, setan ya tinggal antepin aja, lihat, wah, ini lebih setan dari setan nih. Neganasan dia, maksiatnya banyakan dia, ternyata lebih parah. Tapi kalau perbuatan maksiat, perbuatan taat, nah di situ setan bermain. Wah, ini orang sedekah nih, digoda niatnya. Wah, ini orang apa nih, zikir, digoda lagi niatnya.
itu setan. Sehingga siapa yang bertahan dari niat yang benar, itulah orang-orang yang selamat. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, anna hadhil khisala salasa, bahwasanya 3 penyakit tadi, iri, riya, ujub, min ummahati khaba'ithil qalbi, termasuk pongkol-pongkolnya penyakit hati. Itu sumbernya semua penyakit-penyakit asalnya dari 3 tadi. Walaha maghrisun wahidun, 3 penyakit tadi sumbernya 1. Itu 3 pongkolnya, sumbernya, ujungnya dari 1. Apa itu? Wahwa hubbud dunya, penyakit cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, takut kehilangan dunia, nah itu ngundang dari 3 penyakit hati yang paling tinggi. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia adalah pangkal dari semua keburukan. Pangkal, sumber, inti, ujung dari semua keburukan. Kalau ditarik tuh, ternyata ada cinta dunia. Dari cinta dunia ini ngundang penyakit. Apa penyakitnya? Ya tadi yang 3, hasud, iri, riya, pengen dilihat, ujub, bangga sama diri sendiri. Kalau 3 penyakit ini ada, ngundang penyakit-penyakit yang lain. Udah jadi orang penyakitan udah. Ya, sebab apa? Intinya dari cinta dunia. Taunya dari mana kalau kita itu cinta dunia atau tidak? Gampang untuk mendeteksinya. Kita sering zikir apa enggak, itu aja udah. Sebab bertolak belakang 2 nih, cinta dunia sama cinta Allah nih bertolak belakang nih. Kalau orang sering zikir, sering wirid, jauh dari cinta dunia, karena itu bukan tempatnya. Jadi semakin ditarik, yang ini ketarik juga. Tapi kalau cinta, kalau zikir, wiridnya males, jarang, ini kayak magnetnya dia, ngedeketin dunia. Udah nempel aja, udah susah. Makin kencang, makin sering lupa sama Allahnya, dunianya makin merekat. Tapi kalau dia sering zikir, sering wirid, ingat Allah, makin jauh nih, ntar dunianya makin kesana. Itu cara mendeteksinya itu. Maka dilihat kita malas atau rajin tuh zikir sama wirid nih, itu aja udah jadi alat ukuran. Kalau ada orang rajin baca Quran rutin, kayaknya kalau sehari nggak buka Quran ada yang kurang. Kayak orang sehari gak buka HP, wah itu bisa kelimpungan, kerjaan di situ, HP segala macam. Nah ini Quran. Kalau sehari nggak baca Quran kayaknya kurang. Kalau sehari nggak baca Yasin kayaknya ada kurang. Kalau malam nggak baca Al-Muluk kayaknya ada kurang. Kalau nggak baca Rotib Haddad kayaknya ada kurang. Kalau nggak baca Wirdul Latif kayaknya ada yang kagak enak. Nah itu tandanya orang jauh dari cinta dunia tuh. Nah, sebab dia merasakan sesuatu yang kagak enak kalau nggak berzikir hari itu. Tapi kalau sehari nggak baca Quran biasa aja, sampai berdebu tuh Quran. Buka lagi kapan? Ntar bulan Ramadan. Berdebu banget dah. Tapi biasa aja, aman-aman aja tuh Quran juga pegang. Nah, itu cirinya dia ada cinta dunia, takut. Kata Nabi, 2 penyakit nih yang nanti akan menjangkit, yang akan menyerang umat akhir zaman, ada 2. Katanya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia sama takut mati. Kalau ada 2 penyakit itu, takut pada mau mati, berarti kan persiapannya dikit. Kalau takut mati, tapi kalau kapan aja diambil, insya Allah saya siap. Berarti banyak pokoknya. Ya kita mau jalan, udah rapi koper, tinggal tunggu visa doang. Kalau mau dikeluarin kapan aja udah siap. Mau sekarang mau besok, orang kopernya udah rapi. Tapi kalau belum rapi, belum bebenah, kopernya belum diturunin, nah, takut kelabakan nanti waktunya datang. Ya ini belum dibedah-benahin semuanya. Itu namanya karahiyatul maut. Nah, untuk itu kalau kita sering berzikir merasa kurang, ya kalau belum baca Quran, kalau belum megang tasbih, umpama baca sholawat, baca yang lain-lainnya, berarti kita jauh dari cinta dunia. Namun kalau merasa aman-aman aja, kagak baca Quran biasa, ini hari Jumat nih, nah, kita udah baca Al-Kahfi belum dari semalam. Kalau merasa aman aja belum baca Al-Kahfi,
Hal itu adalah anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Biasa aja. Nah, itu ada yang salah. Nah, jangan seperti itu, kita latih dikit-dikit. Ya sebisa kita kalau belum bisa satu surat ya sampai setengahnya. Itu namanya ada usaha untuk memperbaiki diri. Wa ma'a hadza, dan oleh karena itulah fad dunya mazra'atun lil akhirah. Adapun dunia merupakan ladang buat akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati la yasta'ina biha 'alal akhirah. Maka siapa saja orang yang menjadikan dunia seukuran kebutuhan saja, liyasta'ina biha, agar ia dapat memberikan pertolongan dengan dunia itu, 'alal akhirah, atas akhiratnya. Fad dunya mazra'atuhu, maka dunia adalah tempat ia mencangkulnya, ladang dia. Waman arada dunia, namun siapa saja yang menginginkan dunia, liyatana'ama biha, agar ia bernikmat-nikmat di dalam dunia itu, fad dunya mahlakatuhu, niscaya dunia adalah tempat kehancurannya. Jadi dunia ini bukan penting deh, tapi dijadikan tujuan atau bukan, itu permasalahannya. Ada orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, seakan-akan setelah dunia nggak ada kehidupan lagi, seakan-akan setelah di dunia nggak ada penghisapan, habis totalitas buat dunia, udah kayak kenal Tuhan dah, habis semuanya, diserahkan itu diri nyawanya buat nikmat-nikmat dunia. Nah, tunggu kehancurannya. Tapi ada orang yang sadar dunia ini bagaikan tempat neduh. Kita jalan nih ya, dari sini ke depan hujan besar, kita naik motor neduh. Yang namanya neduh kan nggak selamanya. Kita pengen gas lagi tuh motor, kita pengen berangkat lagi. Oh iya sebentar, kita pengen jalan lagi habis gini. Ini baru neduh nih permulaan. Ya, apa yang kita lakukan? Persiapkan buat perjalanan setelah dunia. Kalau begitu dunia jadi manfaat. Ya, 60-70 tahun, cepet apa lama tuh? Cepet. Kita pengen bayar yang selama-lamanya itu dengan 70 tahun, bodoh namanya. Nanti di akhirat selama-lamanya khalidina fiha abada, selama-lamanya itu nggak ada hitungannya. 1.000.000 tahun masih sedikit daripada selama-lamanya. Nanti selama-lamanya kita pengen tuker dengan kenikmatan 60-70 tahun, kan bodoh benar. Tapi kalau kita lihat di Solo selama-lamanya, di sini emang kita capek ibadah, capek taat, capek. Orang masih kan capek juga. Ya, kita taat jangan mau kalah, biar kita capek-capek juga. Balasannya ntar nikmat selama-lamanya, itu namanya orang cerdas, visioner. Nanti kita disuruh selama-lamanya, udah dapat nikmat terus di perjalanan yang lama. Kalau kita habis-habisan di sini, ada bensin yang keburu habis semua. Tapi kalau kita atur, biarin dah. Emang orang begini. Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan berletih-letih. Semua orang capek, nggak ada yang nggak capek. Sampai orang yang kagak ngapa-ngapain capek juga dia. Capek juga yang ngapa-ngapain ini. Padahal kan ngapa-ngapain juga. Nah kita ya, capeknya dialihkan kepada ketaatan, ada ke ya, ibadah-ibadah. Nah itu capek yang menghasilkan. Nantinya keletihan-keletihan ini akan kita dapatkan balasannya dengan kenikmatan akhirat selama-lamanya. Fahadhihi nubzatun yasiratun, maka inilah sedikit penjelasan min zahiri ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu taqwa. Ilmu taqwa yang masih zahir. Kalau masih zahir berarti masih di atas ya, masih kulitnya aja udah luar biasa nih. Wahya bidayatul hidayati, dan yang demikian disebut bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah adalah permulaan hidayah. Ini kitab yang kita ngaji. Baru zahir ilmu taqwa, belum batinnya aja udah luar biasa. Fa in jarrabta biha, apabila kamu coba dengan bidayatul hidayah ini, dengan semua yang udah kita ngajiin tuh, kalau kamu amalin, nafsaka terhadap dirimu, wa ta'ataka 'alaiha, dan patuhnya engkau terhadapnya, terhadap itu permulaan hidayah. Fa'alaika bi kitabi Ihya Ulumuddin, maka atasmu melazimkan untuk pelajari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, setelah ini
Ada yang namanya kitab Ihya Ulumuddin, sama karangan Imam Ghazali, 10 jilid. Banyak ada. Ini dulu nih kita amali, kita usahakan untuk dijalani. Lita'rifa kaifiyatal wusuli ila batinit taqwa, agar kamu bisa nyampe pada takwa yang batin. Jadi kalau pengen lihat dagingnya di Ihya, ini kita baru pelajarin zohir. Zohir aja udah kayak ditendang-tendang ini. Ya, Ghazali omelin mulu. Nah, biar benar ya. Manfaatin dunia ini luar biasa, zohirnya aja kita amalin, selamat insya Allah. Kamu pengen lagi batinnya, dagingnya, isinya di kitab Ihya, pelajarin dah tuh 10 jilid. Kan kapan belajarnya? 10 jilid berarti dari awal kita udah pelajarin dari dulu. Nah, sehingga kita udah masuk batinnya. Fa iza ammarta bit taqwa batina qalbika, maka apabila engkau penuhi hatimu yang batin dengan ketakwaan, fa inda zalika tartafi'ul hujubu bainaka wa baina rabbik, maka saat itulah akan terangkat hijab-hijab antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu udah belajar bidayatul hidayah, zahir takwa, udah rapi kamu amalin, lalu kamu pelajari itu ihya, batin takwa, udah rapi, udah kamu amalin, kita dengan Allah udah gak ada hijabnya udah. Ya, makanya bahasa santri itu, orang kalau sudah selesai khotam ngaji kitab Ihya katanya bisa terbang. Bisa bukan terbang kayak burung itu, terbang nafsunya. Udah selesai dengan dunia semuanya, udah rapi. Nah, sehingga tidak ada hijab, tidak ada batasan, tidak ada satir penutup antara engkau dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, nanti akan tersingkap bagimu cahaya-cahaya ma'rifah. Jadilah kamu orang yang al-arifu billah, orang yang ma'rifat, orang yang mengenal, paham betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatafajjaru min qalbika yanabi'ul hikam, dan akan terpancar dari hatimu yanabi'ul hikami, sumber-sumber hikmah. Kita sudah menjadi orang ma'rifat, yang ada adalah hikmah semua. Kita ngomong ada hikmahnya, kita melakukan perbuatan apa ada hikmahnya. Sebab apa? Hatinya sudah terpancar cahaya ma'rifat. Wa tattadhihu laka asrarul mulki wal malakut, dan akan jelas bagimu rahasia-rahasia al-muluk wal malakut. Muluk itu kerajaan yang bisa dilihat dengan mata zohir, itu namanya muluk. Kalau malakut yang bisa dilihat dengan mata basirah, mata hati, adanya di langit, udah terbelalak semuanya, udah kelihatan. Nah, ini dicontohin oleh Rasulullah SAW bagaimana kerajaan langit dan bumi tunduk. Allah perlihatkan semuanya kepada Nabi Muhammad, sebab cahaya hati sudah terbuka. Kalau Nabi sih nggak usah pakai belajar Ihya, orang iya ada setelah Rasulullah. Artinya ada memang orang-orang yang seperti itu, para nabi, para wali, udah kelihatan aja semuanya, jelas di hadapannya itu, jelas, nggak ada yang sama. Itu orang ya lagi sholat Jumat, duduk di belakang aja, sebelah kanan, nunduk aja. Kenapa nunduk aja? Saya takut kenapa? Itu khotibnya lagi dibakar, khotib Jumatnya dia ngomong ittaqullah, khotibnya lagi bertakwa. Ya, kalau orang kelihatan begitu semua repot, gak ada jadi khotib entar. Ya bisa Jumatan gagal mulu, tahu dah. Kenapa dia kelihatan masih tersingkat, masih terhijab, belum kebuka, tapi bagi mereka kelihatan itu. Ya benar begitu. Memang seperti itu. Ya makanya nggak ada tuh yang kuat, rata-rata kalau sudah disingkap mata hatinya, mata batinnya itu kebanyakan pengen minta ditutup, karena nggak kuat ngeliat-ngeliat yang begitu. Ada orang khusus pengen umroh, dia niatnya satu, nanti di depan Ka'bah pengen minta ditutup lagi niatnya. Kalau kita yang begitu kan dicari-cari, ya bisa ngeliat orang nih sesuai dengan hakikatnya bagaimana. Kalau dia justru pengen berdoa biar ditutup lagi, sebab nggak kuat ngeliat-ngeliat yang begitu. Yang datang kepada dia, yang mukanya mohon maaf jadi monyet, jadi babi. Ya, secara zahir manusia semuanya. Ya, kalau kita nggak kuat begitu, tapi dicari lagi. Kalau dia nggak bisa tuh, ya, di khusus. Siapa
pengen satu, berdoa depan Ka'bah nanti biar Allah tutupin lagi yang begini. Nah, kita nggak mau melihat kekurangan manusia, biar yang begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita ngurus yang zohirnya saja. Sudah tercingkap jelas, baik yang di langit bumi maupun langit nanti di kerajaan bumi dan kerajaan langit. Wa tayassaru laka minal ulumi ma tastahqiru bihi hadhil ulumal muhdatsah, dan akan menjadi mudah bagimu dari mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu yang kau anggap remeh ya, yang dahulu adalah ilmu-ilmu baru. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabati radhiyallahu anhum, yang ilmu-ilmu ini dulunya belum ada penyebutannya di zaman sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in. Ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu zahir gampang aja kita pelajari. Kalau udah buka ya, bisa aja udah. Allah kasih ilmu-ilmunya langsung, kagak pakai belajar bisa aja. Ilmu dulu zaman sahabat nggak ada. Ilmu fikih, ilmu tauhid, mereka bisa fikih, bisa tauhid, cuma nggak pakai kitab. Emang Rasulnya ada, dijelasin semuanya. Nah, engkau pun bisa sampai seperti itu syaratnya tadi, zahir dan batin daripada ilmu takwa. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal, namun apabila engkau mempelajari ilmu dari berbantah-bantahan, wal mira'i wal jidal, dan dari bersanggah atau jidal, berdebat, fama a'zama musibataka, maka betapa besarnya musibah engkau, wa ma atwala ta'abaka, dan betapa lamanya keletihan engkau, mencapek doang, hasilnya kagak. Ngaji tahunan, puluhan tahun, ibadahnya begitu-begitu aja. Periksa itu dari dulu ya kita ngaji, ada nggak semangat ibadahnya tambah, ada nggak ibadah-ibadah yang lainnya tambah. Wa ma a'zama hirmanaka wa khusranak, dan betapa besarnya nasib burukmu dan kerugianmu. Fa'mal ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka, karena sesungguhnya dunia yang kamu cari, dunia itu dengan agama tidak akan selamat darimu, akan selamat. Wal akhiratu tuslabu minka, dan akhirat akan ditarik darimu. Faman talabad dunya bid-din, maka siapapun yang mencari dunia dengan agama, khosirahuma jami'an, niscaya ia akan rugi, gak dapat dua-duanya, dunia kagak, agama kagak. Wa man taraka dunya bid-din, namun orang yang meninggalkan dunia sebab agamanya, rabihahuma jami'an, niscaya ia akan mendapati kedua-duanya. Ditinggalin dunia, niat-niat yang salah itu dikhususkan buat agama secara ikhlas, dia dapat dunia ngikut aja udah, semuanya iraih. Fahadihi jumalul hidayati ila bidayati thariq, maka inilah sejumlah hidayah menuju permulaan thariqah, permulaan jalan menempuh ma'rifat. Fi muamalatika ma'allahi ta'ala, di dalam mengatur hubunganmu dengan Allah ta'ala, biadai awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa usyira alaikal ana bijumalin minal adab, dan sekarang aku akan isyaratkan kepadamu pada pembahasan adab, pembahasan etika, litu'akhidha biha nafsaka biha, agar engkau berintrospeksi dengan adab-adab itu terhadap dirimu. Fi mukhalaqatika ibadallahi ta'ala, di dalam pergaulanmu kepada hamba Allah ta'ala, wa suhbatika ma'ahum fid dunya, dan pertemananmu dengan mereka selama di dunia. Nah, setelah ini nih bab baru al-qismu tsalis, itu akan mengatur, membahas adab-adab, etika-etika sesama kita. Tadi dari awal sampai barusan tuh kita kepada Allah urusannya, hati biar bersih semuanya, hubungan kita dengan Allah semakin bagus, itu udah tuh. Nah, sisa nih setengah kitab atau sedikit lagi sampai habis, itu akan mengatur bagaimana cara bergaul yang benar kita dengan sesama sahabat, kepada guru, kepada orang tua, ya, kepada semua hamba-hamba Allah. Jadi hubungan hablum minallah dengan hablum minannasnya sama-sama baik. Jadi ya, al-qismu as-salis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu shahiduna Allahu hadiruna Allahu nazuruna Allahu khalifun minna. Astashhadu ma'ani dzalika kulli wa astashhadu ma'ani dzalika kulli wa astashhadu ma'ani dzalika kulli. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرت ربانيا ونزل الهيا ورد سماويا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.